selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang tentunya apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya. Di ini kita udah masuk ke minggu keempat, berarti di periode 22 sampai 31 Maret 2026 ya. Ke-12 zodiak, tentunya kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries. Mari kita cek Aries ya. Apa saja akan terjadi padamu Aries di minggu keempat Maret 2026. Aries. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu, jangan galau-galau sendirian aja teman-teman ya, karena personal reading itu murah, gak mahal, jadi jangan ragu, jangan takut ya. Untuk chat, WA, tanyain price list ya. Nanti bisa pilih paket-paketnya mau yang mana. Oke, langsung aja buat para Aries nih ya. Aries, jadi jangan galau sendirian ya. Soal reading itu murah nggak mahal, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Aries, mari kita cek ada apa saja di minggu keempatnya Aries ya. Yang pertama, aku melihat di minggu keempat ini ada potensi kerjasama yang bisa terjadi ya antara Aries dan orang lain. Ada potensi kerjasama, ada semacam pengakuan atas talent seorang Aries yang dimana seseorang merekrut, bukan merekrut juga sih, bisa merekrut, bisa ngajak kerja sama bareng lah gitu, karena Aries dinilai punya kompetensi, punya kemampuan untuk sesuatu, makanya layak, pantas untuk diajak kerja sama. Dan tentunya kerja sama di sini itu cuan ya teman-teman ya, bukan kerja sama yang merugikan kamu, kerja samanya yang cuan dan menguntungkan. Terus yang kedua ada Three of Swords. Tapi juga di minggu keempat ini aku lihat ada potensi Aries ini seperti akan sakit hati karena seseorang ya. Kamu akan sakit hati, patah hati, ada trauma-trauma disakiti oleh seseorang di sini Aries, patah hatimu, sakit hatimu ya. Apakah ini hal yang biasa kak? Ya namanya hidup pastilah ada patah hati, ada sakit hatinya gitu ya. Tapi sih aku yakin Aries kan ini ya keras gitu ya. Pasti sakit hati sih tetap sakit hati, cuma di sini Ariesnya tuh bisa tegar gitu loh, karena kan keras di sini ya, bisa kuat, bisa tahan lah gitu ya. Tapi traumaan ujung-ujungnya gitu Aries ya. Aries kalau disakitin sama orang lain tuh jadi traumaan dia ya. Jadi traumaan di sini kayak gagal lagi deh mengulang sesuatu yang sama ini gitu, jerah kayak orang yang jerah banget. Terus juga di minggu keempat ini ya Aries, aku melihat ada beberapa hal yang akan kamu taklukkan seperti itu, dan Aries juga akan terkait dengan kehadiran yang baru-baru, hal-hal baru, kabar baik baru juga bisa. Intinya sih aku melihat ada sesuatu yang akan kamu taklukkan dengan penuh percaya diri dan penuh antusiasme, belibet, dan penuh dengan antusiasme seorang Aries kayak gitu. Terus apalagi kak, juga di minggu keempat ini aku lihat ada Queen of Cups ya. Kamu sangat-sangat kalau aku bilangnya apa ya, sangat tenang dalam menghadapi hal apapun. Di sini sangat tenang, di luarnya kelihatan tenang meskipun di dalam hati bergejolak nih ya, ada Three of Swords di sini. Tapi kamu di luaran tuh sangat tenang, sehingga orang-orang itu nggak akan nggak akan menilai Aries sama kayak biasanya kan. Mungkin kamu disenggol sedikit, wow gitu, meledak emosinya gitu, semuanya mau diluapin. Tapi kalau di minggu keempat ini Aries cenderung lebih menahan gitu ya, menahan emosinya agar nggak terlihat emosian malahan gitu. Aku nggak tahu apa alasan seorang Aries menjadi lebih menahan diri untuk meluapkan emosi, padahal sebenarnya emosi banget di dalam, cuma ditahannya gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Aries hati-hati, keuangan kamu bisa kolaps ya kalau tidak hati-hati dalam manage keuangan. Karena apalagi yang berkaitan dengan keluarga, apalagi kondisi keuangan kamu yang dikeluarkan berkaitan dengan keluarga. Buat keluarga itu boleh, cuma juga kamu harus melihat kebutuhan kamu gitu ya.
Jangan untuk besar pasak daripada tiang. Untuk orang, untuk keluarga dikasih gitu semuanya. Untuk kebutuhan habis, nggak ada. Nah, jangan seperti itu Aries. Terus juga ya, di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari kamu seperti apa ya kalau aku bilangnya ya, ada hal-hal yang ini terkait dengan kebohongan orang lain terhadap kamu. Jadi kamu harus lebih hati-hati, karena ibarat kata tuh ya, potensi orang lain berbohong sama kamu itu lagi tinggi-tingginya tuh ya di minggu keempat ini. Oke, jadi harus hati-hati, hindari ketidakjelasan dalam komunikasi, dalam janji yang terkait dengan orang lain di sini. Dan juga apa ya, jangan terlalu mudah percaya aja sama orang lain Aries ya. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat ada hal-hal yang seperti apa ya kalau aku bilangnya ya, kejam nggak tuh. Ada hal-hal yang membuat Aries jadi cenderung lebih dingin sikapnya di minggu keempat ini. Gak tahu apakah kamu lagi kecewa sama seseorang atau sama sesuatu, tapi di sini kamu bersikap sangat dingin, kamu bersikap tidak seperti biasanya ya. Bahkan mungkin ya itu ya, lain daripada Aries yang biasanya kan meledak-ledak marah, tapi ini tuh kalau lagi marah tuh lebih cenderung dingin aja sikapnya, sehingga orang lain tuh jadi bingung sama kamu nanti, kayak ih kok Aries kayak gini, gimana ya caranya ya. Biasanya kan dia marah-marah aja tapi selesai, tapi ini nggak, dingin terus, orang-orang nggak tahu juga penyebabnya apa gitu. Ya, makanya jangan bikin Aries marah ya teman-teman ya. Terus apa lagi di sini juga aku melihat ada beberapa dari Aries lagi-lagi tentang uang. Jangan over dalam pengeluaran di minggu ke-4 ini. Ada sesuatu yang kurang kontrol ya tentang pengeluaran di sini. Ini kayaknya Aries terlalu banyak bagi-bagi THR kah? Terlalu banyak belanjaan kah di hari Lebaran ya? Karena terlihat di sini Aries seperti apa ya kalau aku bilangnya ya, sangat-sangat kayak kurang terkontrol pengeluarannya, yang bukan budget dikeluarin gitu loh ya. Banyak hal-hal di luar budgeting kamu gitu. Hati-hati soal keuangan ya. Tapi sebenarnya di balik apapun yang keluar memang over sih, cuman yang masuk di sini grafiknya juga naik. Jadi ibarat kata pengeluaran grafiknya naik, pemasukannya juga naik gitu. Tapi kalau sama-sama draw ya nol gitu Aries, nggak ada juga yang bisa kamu simpen ya. Terus apalagi kak, di minggu keempat ini Aries juga cenderung lebih agresif ya, lebih agresif, tapi bertanggung jawab agresifnya di sini. Ya, terkadang sih ada sesuatu yang kurang bisa kamu kontrol tentang emosi dari dalam ya, emosi dari dalam yang tapi cenderung ditahan tadi ya, biar nggak kelihatan marah-marah gitu. Jaga image ke Aries. Lebaran jaim ya. Di luar Lebaran ngamuk dia ya. Nah ini aku melihat kamu cenderung apa-apa tuh kayak lebih cepet-cepet, buru-buru, gercep, agresif juga. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aries kak di minggu keempat Maret 2026. Yang pertama, kamu dipesankan segala sesuatunya akan berjalan dengan baik, nikmati kesuksesanmu. Lalu yang kedua, di minggu keempat ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melakukan hal-hal yang kamu inginkan atau yang kamu mau Aries. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan buka hatimu dan terima segala cinta yang ada di sekitarannya kamu, seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aries ya. Untuk ini semua di minggu keempat Maret ya, energi paling kuat tuh ada Pisces, Cancer, Aries sama Aries pun bahkan kuat di sini. Itu aja, oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.